Ya, sebelum kita melanjutkan kembali perbincangan kita terkait waspada masker medis gratis atau yang banyak beredar di pasaran saat ini, yaitu banyak masker medis yang palsu juga pemirsa. Kita akan simak trik mudah membedakan masker medis yang asli dan juga palsu. Ini dia. Kementerian Kesehatan mewaspadai adanya peredaran masker medis palsu di kalangan masyarakat. Hal ini pastinya mengkhawatirkan dikarenakan penggunaan masker merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan virus corona. Jika masker medis yang beredar di masyarakat adalah masker medis palsu, pastinya angka ataupun juga penularan virus corona ini akan semakin lebih besar. Bagaimana caranya untuk mengetahui bagaimana masker yang Anda miliki saat ini merupakan masker medis palsu ataupun juga masker medis asli? Kementerian Kesehatan memberikan himbauan sebaiknya masker medis yang Anda miliki ini memiliki dua warna, yakni biru putih ataupun juga hijau putih. Seperti yang ada di tangan saya saat ini merupakan masker medis yang berwarna biru dan juga putih. Secara fisik masker medis asli ini lebih tebal dikarenakan memiliki 3 lapisan, sedangkan masker medis palsu ini pastinya lebih tipis. Masker medis asli ini memiliki 3 lapisan dengan di luarnya ini berwarna biru, ini sebagai penghalang bagi virus-virus ini terpapar secara langsung ke dalam mulut ataupun juga bibir kita. Sedangkan pada bagian tengahnya ini berwarna putih sebagai filtrasi virus tersebut, dan juga lapisan yang akan langsung menempel dari masker ke mulut dan juga hidung kita ini sebagai absorpsi. Kementerian Kesehatan juga memberikan tips bagi Anda yang memiliki masker ini untuk mengecek bagaimana apakah masker yang Anda miliki adalah masker medis asli atau juga palsu. Ini selalu mengecek nomor izin edar yang pastinya jika masker tersebut masker medis asli ini memiliki nomor izin edar di setiap kemasan masker tersebut. Kementerian Kesehatan menghimbau juga bagi masyarakat agar membeli masker medis ini di tempat-tempat terpercaya seperti toko obat terpercaya dan juga apotik, sehingga dapat dipastikan masker medis yang Anda miliki adalah masker medis asli. Prilia Carvalho, Muhaksin Jalal, Berita 1 Jakarta. Ya, itu dia tadi tips untuk Anda yang ingin membeli masker. Saya kembali melanjutkan perbincangan bersama Pak Hermawan dan juga Ibu Ariyanti. Pak Hermawan, tadi kita sudah sedikit tahu lah begitu ya masalah bagaimana membedakan masker medis yang asli dan juga palsu. Tapi kalau bicara soal peredaran dari masker medis palsu ini, apa upaya atau apa yang bisa dilakukan mungkin? Input apa yang bisa Anda berikan untuk mencegah terjadinya peredaran masker palsu ini? Ya, sama halnya dengan produksi-produksi barang lain ya, umumnya yang menjadi konsumsi masyarakat umum, itu pasti ada pengawasan, mulai dari LKI, kemudian juga adanya pengawasan dari kementerian terkait, perdagangan, perindustrian, dan yang paling penting juga karena sekarang ini kita memiliki Satgas COVID di mana-mana, ini juga penting melakukan random atau uji petik ya di lapangan, karena bagaimanapun penggunaan masker ini berkaitan dengan kualitas upaya pencegahan dan pengendalian COVID. Nah, ini dari segi proaktifnya untuk provider. Tetapi di dalam konteks kemasyarakatan pengguna, sekali lagi kita tidak bisa langsung menyalahkan masyarakat. Kalaupun ada temuan masyarakat yang menggunakan masker tidak standar. Masker yang tidak standar itu ada 2, memang palsu, artinya masker yang terkategori masker bedah atau masker standar dari tenaga kesehatan, tetapi digunakan oleh masyarakat dan itu palsu, atau memang masker yang dibuat dari, oleh, dan untuk masyarakat yang mereka sendiri punya ramuan khusus untuk membuat masker, dan pada akhirnya itu masker yang tidak standar. Nah, penggunaan masker ini kalau upaya edukasi dan promosi kita lakukan terus secara masif dan intens, sebenarnya perlahan masyarakat akan bergerak. Terutama berkaitan juga dengan ada indikator tadi yang disebutkan, breathing resistant ya. Bagaimana penggunaan masker itu agar nyaman dan sehat, bukan sekedar masker itu standar, tapi nyaman dan sehat. Setiap orang punya sensitivitas penggunaan masker. Kalau anak muda, anak-anak yang masih produktif, fit badannya, tentu tidak punya gangguan dalam penggunaan masker tertentu, pernafasannya dan aktivitasnya tetap akan lancar dan terjaga. Tetapi buat orang-orang tertentu yang memang sudah punya riwayat ISPA misalnya, atau punya gangguan kesehatan yang lain, walaupun dia masker yang memenuhi standar misalnya, tetapi harus mampu memilih peruntukan yang tepat untuk penggunaannya. Nah, pada segi ini yang harus kita lakukan sebagai seorang praktisi kesehatan dan juga
otoritas yang berwenang adalah edukasi dan promosi. Ini yang terbaik untuk masyarakat. Kembali kepada provider, itu adalah bagian dari upaya pengawasan dan pelacakan. Bila ditemukan ada yang sengaja bahkan untuk mengedarkan masker palsu, nah itu bisa masuk ke ranah pidana dan itu oleh polisi bisa ditindak karena berkaitan dengan pengorbanan dan merugikan masyarakat umum, Mbak Popi. Oke, Ibu Ariyanti, tanggapannya soal ini, apakah saat ini data peredaran masker palsu ini memang sudah banyak? Kemudian juga kita kan tahu bahwa masyarakat sudah memilih misalnya beberapa merek-merek yang memang sudah ada di permukaan dan dianggap bahwa ini layak dan sesuai dengan standarisasi. Nah, terkait upaya peredaran masker palsu ini saat ini seperti apa pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, makasih Mbak Popi. Jadi ada beberapa tindakan yang kami lakukan dari Kementerian Kesehatan. Pertama, kami secara reguler terus-menerus melakukan sampling terhadap masker yang ada di peredaran. Bukan hanya dari sisi maskernya, seperti tadi Pak Hermawan, kami juga melakukan audit investigasi kepada sarana-sarana yang memproduksi maupun juga yang menjual masker. Jika ditemukan ada penyimpangan, tentu akan dilakukan tindak lanjut. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan aparat hukum. Ini terus kita lakukan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan masker yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian juga tentunya hal yang penting yang harus kami lakukan dari Kementerian Kesehatan adalah melakukan terus-menerus edukasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa cermat memilih masker, karena sekarang kita sudah punya banyak masker yang terregistrasi, dan tentunya ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Saya rasa masyarakat makin lama makin pintar, seperti Pak Hermawan sampaikan. Saya yakin lama-lama masyarakat tahu, oh begini toh caranya memilih masker, dan mana masker yang cocok dengan peruntukan mereka masing-masing. Nah, kami harus terus meningkatkan pengawasan, Mbak Popi, karena apa? Karena terutama untuk tenaga medis. Kalau tenaga medis ini menggunakan masker yang ternyata bukan masker medis yang memenuhi standar, maka ini akan merugikan dari si tenaga medis tersebut, apalagi kalau tenaga medis ini berkontak langsung dengan pasien-pasien. Ibu Ariyanti, kalau secara real sendiri sampai saat ini, apakah sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian? Mungkin datanya bisa diambil dari pihak kepolisian juga saat ini. Iya, kami sudah ada datanya, Mbak, dan kami sudah bekerja sama dengan kepolisian. Ada beberapa masker-masker yang sudah kita amankan. Oke, masker-masker yang sudah diamankan. Pak Hermawan, terkait dengan hal ini, sudah ada datanya, kemudian peredarannya masih tetap marak saat ini. Nah, untuk menghimbau masyarakat saat ini, kan kadang-kadang masyarakat ini tidak semuanya mampu untuk membeli masker dengan merek-merek tertentu yang harganya juga cenderung mahal. Apa yang bisa dihimbau, apa yang bisa disampaikan untuk mewaspadai beredarnya masker palsu ini? Nah, pertama saya ingatkan ya bahwa pada akhir Maret kemarin ketika ada statement dari Pak Soni Hari, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid Nasional mengatakan sejak bergulirnya vaksinasi Covid, maka itu juga berbanding terbalik dengan perilaku penggunaan masker. Rupanya di akhir dan awal tahun lalu ya, akhir tahun lalu dan awal tahun ini 2021, sebenarnya peningkatan penggunaan masker itu cukup tinggi. Tetapi sejak 13 Januari di launching oleh Presiden sampai proses vaksin berjalan ini, nah kecenderungan orang berperilaku abai menggunakan masker ini rupanya naik, mentang-mentang sudah divaksin begitu. Jadi mentang-mentang sudah divaksin, nah jadi masyarakat abai. Termasuk dalam pengabaian ini adalah pemilihan masker yang berkualitas atau memenuhi standar. Bahkan dalam penggunaan masker yang standar pun, idealnya masker itu dipakai 4 jam sekali gitu ya, apalagi dengan intensitas yang memang harus siap diganti dalam
pemakaian tiap harinya. Nah, inilah yang menjadi penting. Jadi yang ingin kami katakan bahwa kita semua bertanggung jawab untuk mengingatkan masyarakat, terus mengedukasi publik agar kecermatan menggunakan masker ini tidak hanya untuk diri sendiri, bukan bahkan mentang-mentang sudah divaksin lantas tidak lagi menggunakan masker, tetapi justru kepedulian sosial kita lah yang akan melindungi kita semua dari COVID secara berkelompok atau secara nasional. Nah, ini esensi untuk edukasi yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan masker yang sudah ada di tengah masyarakat. Kita apresiasi dari cara penggunaannya yang harus benar. Nah, baru tahapan yang ketiga kita bicara masalah kualitas masker. Jadi kemauan masyarakat untuk menggunakan masker itu kita harus dorong dan edukasi, caranya juga harus benar. Yang ketiga baru kita bicara kualitas masker. Karena kita tidak ingin seolah-olah menjaga kualitas masker, tetapi perubahan perilaku tidak mengarah kepada peningkatan kualitas penggunaan dan kuantitas penggunaan masker. Sementara di sisi lain juga pengabaian ini mulai terjadi dan tinggi. Nah, oleh karena itu penyelesaian kalau terkait dengan masker palsu, penyelesaiannya ada di pengawasan, ada di provider. Bila perlu, kalau ada yang temuan yang disengaja dan terencana, itu dipidanakan bisa oleh aparatur penegak hukum. Nah, disinilah pembagian peran yang harus kita lakukan. Nah, Kementerian Kesehatan dengan semua instrumennya punya dua sisi. Pertama, sisi edukasi, promosi, sekaligus menjadi influencer kedisiplinan terhadap perilaku kesehatan. Tetapi pada sisi yang kedua adalah konsolidasi dan koordinasi dengan aparatur stakeholders yang lain untuk penjagaan kualitas alat kesehatan termasuk instrumen medis yang disebut dengan masker alat kesehatan tadi. Nah, inilah yang menjadi peran yang memang oleh teman-teman terutama di Dirjen Farmalkes ini kita apresiasi kepada Bu Arianti dan jajaran yang sudah sungguh-sungguh selalu melakukan verifikasi dan koordinasi terkait hal ini, tetapi kita juga mewanti-wanti agar ini terus kita lakukan peningkatan edukasi dan pengawasan supaya fase kita untuk keluar dari pandemi COVID ini sejalan dengan kualitas perilaku dan kualitas alat kesehatan seperti masker yang kita gunakan. Mbak Popi. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.